Suara backup singer sangat kuat, tetapi suara umat saya tidak bisa dengar. Kenapa ya? Mungkin perut kosong. Lapar ya orang Semarang. Dengar ya Bapak Ibu, saudara-saudari, malam ini saya cello music tidak bisa memberkati Anda. Tetapi ada di antara kita yang janjinya berkata, di mana 2-3 berkumpul di atas nama saya akan berada di sana. Dan dia ada di sini malam ini Bapak Ibu. Dia ada di sini. Nama dia Yesus. Dan dia butuh dengar suara Anda malam ini. Tidak ada musik, tidak ada backup singer, hanya suara Anda. Satu-satunya. Satu-satunya yang Ibu, kuat lagi. Ladies, come on, sing with us. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaum pria saja, lelaki saja, semuanya angkat tangan. Satu-satunya yang come on guys. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh. Everybody, mari kita bangkit berdiri, nyanyikan. Satunya yang ku harapkan, satu-satunya
setiap lidah mengaku Dia adalah Tuhan. Tuhan, malam ini jamahlah kami malam ini Tuhan. Bukalah hati kami malam hari ini Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lembutkanlah hati kami yang keras ini Tuhan. Jamahlah hidup kami Tuhan. Ubahlah hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa Tuhan. Satu-satunya yang bisa memulihkan hidupku Tuhan. Malam hari ini kuserahkan seluruh hidupku ke tangan-Mu Tuhan. Jamahlah hidupku, hidup saudara-saudariku malam hari ini. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami malam hari ini. Kita berdoa bersama. Salam Maria, penuh rahmat dan pujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin, amin. Beri tepukan kemuliaan bagi Tuhan. Tepukan yang paling bermulia. Sila duduk. Apa kabar sekali lagi? Tak dengar suaranya. Apa kabar? Semarang, apa kabar? Puji Tuhan. Pandang kiri kanan, bilang, sudahkah Anda siap diberkati Tuhan? Tanya. Amin. Boleh paham bahasa saya? Paham. Bisa? Bisa. Saya orang Malaysia ya. Ya. Orang Malaysia, tidak pandai bahasa Indonesia. Jadi minta maaf kalau salah. Kalau tidak paham, ketawa saja. Roh Kudus akan beri pencerahan malam hari ini kalau tidak paham. Puji Tuhan. Amin. Oke, saya perkenalkan diri dahulu ya. Saya bukan Romo, saya awam seperti Anda. Sudah bernikah, punya satu istri. Nama saya Jud, ini istri saya cantik ya. Dua orang anak perempuan, 28 dan 26 tahun. Saya dan istri berumur 58 tahun. Kita bukan berasal dari India, walaupun rupanya seperti India. Seringkali orang panggilnya Mumbai, bukan Mumbai. Sudah 3 keturunan orang Malaysia. Jadi asalnya dari Malaysia, asalnya dari Kuala Lumpur. Ya, pasti Anda kenal negara tetangga Anda, Malaysia, sudah hilang 2 pesawat. Puji Tuhan. Ya. Dan Malaysia penduduknya 34 juta, daripada 34 juta hanya 1 juta Katolik saja. Sedikit saja umat Katoliknya. Daripada 1 juta Katolik, Tuhan memanggil saya dan istri bersama dengan 2 orang anak perempuan kami untuk membawakan pelayanan full time sepenuh masa di gereja Katolik sebagai misionaris awam. Dan Tuhan memberi kita peluang untuk melayani di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Saya diajar Indonesia, bahasa Indonesia oleh orang Indonesia, sampai dimarah oleh orang Malaysia karena bahasa Melayu saya sudah tukar bahasa Indonesia. Harap Anda bisa paham. Puji Tuhan. Oke, topik kita malam ini, next. Yes, next. Topik kita malam ini adalah New Hope, New Beginning. Tuhan ingin memberikan Anda satu pengharapan baru. Pengharapan baru. Satu permulaan baru selepas pandemik ini. Amin. Anda siap terima? Siapa di sini siap terima? Angkat tangan.
Puji Tuhan. Pengharapan baru bukan pernikahan baru. Jadi istri masih istri yang lama. Amin. Suami masih suami yang lama. Tetapi malam hari ini Tuhan akan memberkati Anda, istri Anda, suami Anda, anak Anda, seluruh keluarga Anda akan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Anda di sini bukan secara kebetulan. Walaupun Anda seseorang di sini, suami atau istri atau anak masih tinggal di rumah dan Anda seseorang di sini, Anda bukan di sini secara kebetulan. Kanan kiri kanan bilang, Anda bukan di sini secara kebetulan. Amin. Kenapa Anda di sini? Karena Tuhan telah mengundang Anda ke sini. Amin. Karena Tuhan ingin memberikan Anda satu pengharapan baru. Amin. Menjelang tahun baru 2023, sambil kita menunggu kedatangan Yesus tanggal 25 hari Natal, kita ingin menerima satu pembaharuan dalam hidup kami, pembaharuan rohani di dalam hidup kami. Kita melihat ya firman Tuhan, next firman Tuhan di Wahyu 21 ayat 5. Tuhan mengatakan, Aku akan menjadikan segala sesuatu itu baru. Apa itu yang akan menjadi baru? Di dalam hidup Anda, satu damai sejahtera yang baru. Keupayaan untuk mengasihi orang yang tidak bisa Anda kasihi. Keupayaan yang baru untuk mengasihi orang itu di dalam hidup Anda. Di dalam hidup Anda menerima satu relasi yang baru bersama dengan suami, istri, orang tua, dengan anak. Tuhan bisa melakukan segala-galanya. Amin. Dan Tuhan berkata, Aku akan menjadikan segala sesuatu itu baru. Dan firman-Nya dikatakan, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Segala perkataan ini tepat dan benar. Next. Maksudnya, bila Tuhan janjikan, Dia akan kabulkan, Dia akan kotakan. Amin. Tuhan bukan manusia yang bisa menipu kita. Amin. Jadi Tuhan mengundang Anda dan saya malam hari ini. Jangan pikirkan apa yang terjadi waktu dahulu. Jangan pikirkan apa yang terjadi waktu silam. Aduh, pastor ini telah melukai saya. Pewarta ini telah melukai saya. Suami istri saya telah melukai saya. Orang tua telah melukai saya. Dan Anda menyimpan beban, stres, amarah terhadap orang lain. Lupakan malam hari ini. Amin. Malam hari ini Anda diundang untuk menyerahkan segalanya kepada Yesus. Ini adalah undangan, bukan paksaan. Karena kasih tidak bisa dipaksa. Amin. Tuhan tidak ingin memaksa Anda. Tuhan mengundang Anda. Serahkan segala bebanmu kepadaku. Lupakan yang silam. Yesaya 43 ayat 8. Tuhan berkata, jangan ingat. 18 ya, 18 kembali. 18 kembali. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. 19. Kemudian next. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belum kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan pada padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Maksudnya, di antara situasi yang Anda tidak ada punyai harapan. Mungkin dokter sudah bilang, tidak ada harapan. Penyakit Anda tidak punyai harapan penyembuhan. Tetapi Tuhan bisa melakukannya. Amin. Jangan teringatkan apa yang terjadi dahulu.
percaya akan Tuhan, akan apa yang akan terjadi. Malam ini bukan konser Bapak Ibu. Malam ini bukan satu pertunjukan, bukan show. Anda bukan di sini untuk melihat sesuatu show yang ada di atas panggung ini. Anda di sini malam ini karena Tuhan ingin mengundang Anda untuk menyerahkan segala apa yang terjadi zaman dahulu di dalam hidup Anda, di dalam apa terjadi di dalam relasi Anda, apa yang terjadi di dalam hidup pribadi Anda, belenggu-belenggu Anda, ikatan-ikatan Anda diserahkan kepada Tuhan. Next, Tuhan mengundang Anda untuk menyerahkannya. Tuhan berkata di Habakuk bab 1 ayat 5, Aku akan melakukan satu pekerjaan yang tidak dalam zamanmu, yang tidak akan kamu percaya jikalau diceritakan. Aku akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Yang tidak bisa Anda paham, yang tidak bisa Anda pikirkan. Aku akan melakukan satu pekerjaan dalam zamanmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, di zaman ini kita menghadapi banyak sekali cabaran, banyak sekali tantangan. Saya baru pulang daripada Polandia, next. Dan di Polandia, Gereja Katolik menghadapi banyak sekali cabaran, banyak sekali tantangan. Umat tidak lagi datang ke gereja. Umat daripada umur 17 tahun ke bawah, selepas 3 tahun pandemik gereja ditutup. 3 tahun pandemik gereja ditutup. Umat anak OMK, anak muda Katolik, umur 17 tahun ke bawah tidak lagi datang ke gereja karena mereka tidak lagi butuhkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Gerejanya kosong. Polandia di Eropa, negara yang dikatakan negara Katolik, sekarangnya gerejanya kosong. Bapak Ibu, walaupun ada peperangan di Ukraina, negara sebelah Polandia, tetapi imannya tidak ada di Polandia. Mereka sudah kehilangan iman. Bapak Ibu, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru. Tetapi ini bukan paksaan, ini adalah undangan. Jikalau Anda ingin malam hari ini, Tuhan ingin mengundang Anda datang kepada Dia. Matius 11:28. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, malam hari ini Anda diundang oleh Yesus sendiri yang hadir di sini. Apa itu yang baru? What is new? Dan bagaimana kita bisa masuki sesuatu yang baru itu? Next, what is new? Apa itu yang baru yang Tuhan ingin lakukan? Tuhan ingin memberikan Anda iman yang baru. Iman yang baru. Anda sudah mungkin mempunyai satu relasi pribadi dengan Tuhan. Tetapi melalui KRK malam hari ini, Tuhan ingin membangkitkan iman Anda. Membangkitkan iman Anda. Untuk mulai percayakan Dia. Yesus bukan magician. Yesus bukan dukun. Yesus bukan dukun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin Anda di sini karena Anda butuhkan penyembuhan. Adakah sesiapa begitu malam hari ini yang butuhkan penyembuhan? Silakan tangan. Butuhkan penyembuhan. Penyembuhan batin, penyembuhan di badan, butuhkan penyembuhan, angkat tangan. Jangan takut. Amin. Terima kasih. Tuhan ingin menjamah Anda, tetapi Tuhan bukan dukun. Maksudnya Tuhan butuhkan iman Anda, kepercayaan Anda, dan kepercayaan yang baru di dalam hidup Anda. Ada orang yang ingin datang kepada Yesus dan inginkan, saya seringkali mendapat pesanan ini di dalam pelayanan saya sebagai misionaris awam Katolik. Brother, tolong doakan suami saya
tolong doakan istri saya, tolong doakan anak saya, tolong doakan orang tua saya. Saya bilang, aduh, kenapa kamu tanya saya? Kan saya bernikah dengan suamimu. Kamu yang bernikah dengan suamimu, kenapa kamu tidak berdoa? Karena iman saya tidak kurang, brother. Brother, tolong doakan. Jadi kalau imanmu tidak cukup, kurang, bangkitkan iman, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sangat senang untuk minta seorang romo, seorang uskup, seorang pendeta, seorang misionaris untuk tumpang tangan dan mendoakan Anda. Malam hari ini Tuhan ingin menjamah Anda, tetapi ada satu syaratnya. Ada satu syaratnya. Semua tanya, Jud, apa syaratnya? Tak dengar. Semua tanya, Jud? Tak dengar. Jud? Apa syaratnya? Syaratnya senang saja. Jikalau Anda ingin penyembuhan, syaratnya malam hari ini Anda bangkitkan iman Anda. Amin. Anda bangkitkan iman Anda. Terima sesuatu iman yang baru. Terima satu relasi dengan Tuhan yang baru. Terima satu relasi pribadi dengan Tuhan yang baru. Ada orang yang inginkan Tuhan seperti pergi shopping, ya, shopping. Orang Indonesia suka kan shopping, ya, suka pergi shopping ke Indomaret, pergi ke Alfamart, ya, begitu banyak sekali di Indonesia kan, Indomaret, Alfamart, kecil, kedai-kedai kecil yang jual bermacam-macam barang. Kenapa ada begitu banyak? Karena orang Indonesia suka shopping, ya, ada Ramayana, ada Mahabharata, tak apa lagi ada, ya. Semua shopping center ada. Apa yang dibutuhkan dijual untuk orang Indonesia. Dan begitu banyak umat Katolik datang ke gereja dengan pemikiran yang sama. Datang ke gereja sama seperti mau shopping. Tuhan, saya ada sakit kepala, sembuhkan sakit kepala saya. Tuhan, saya ada sakit perut, sembuhkan sakit perut saya. Tuhan, saya ada sakit kantong, sembuhkan kantong saya. Bapak Ibu, bukan masalah bagi Tuhan sembuhkan Anda dan saya. Bukan masalah bagi Tuhan. Tuhan inginkan relasi dengan Anda. Tuhan inginkan hubungan pribadi dengan Anda, relasi pribadi dengan Anda. Dan yang baru adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Tuhan ingin membangkitkan urapannya di dalam hidup Anda, kuasanya di dalam hidup Anda, anugerah Roh Kudus di dalam hidup Anda. Next, Tuhan ingin membangkitkan semua ini di dalam dokumen Lumen Fide, The Light of Faith, yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus berkata, saat ini di dalam gereja adalah satu keperluan untuk melihat iman sebagai cahaya. Dan cahaya saat ini sedang semakin pudar. Cahaya itu semakin pudar. Dan jikalau cahaya iman itu hilang, maka segala cahaya di dalam hidup Anda juga akan terus hilang. Next. Jadi, next. Paus Fransiskus berkata, jikalau hidup Anda dan saya diubah oleh kasih Tuhan, diubah dengan kasih Tuhan, Anda dan saya akan menerima satu pandangan yang baru, mata yang baru. Dan dengan mata yang baru, Anda bisa melihat sesuatu pengharapan yang baru. Amin. Mata yang baru untuk melihat pengharapan yang baru. Bukan bermaksud suami yang baru, suaminya suami yang lama, tetapi mata Anda akan menjadi mata baru. Bila lihat suami Anda akan jatuh cinta sekali lagi sama seperti dahulu. Puji Tuhan. Siapa suami di sini maukan istrinya jatuh cinta kepada dia sekali lagi? Angkat tangan, jangan angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Ada istri yang mau suaminya jatuh cinta kepada dia sekali lagi? Ya, puji Tuhan. Mungkin bila suami Anda melihat Anda
lepas Anda pulang daripada KRK malam ini, suami Anda akan melihat, aduh, apa yang terjadi kepada istriku? Tadi sebelum pergi KRK jelek, sekarang sudah pulang dari KRK, semakin cerah muka, semakin manis, semakin cantik. Puji Tuhan. Apa terjadi kepadamu sang istriku? Anda boleh bilang kepada suamimu, haleluya, Tuhan telah menjamah saya, Pak. Tuhan telah mengubah hidup saya. Amin. Mendapat mata yang baru. Next. Dengan itu, Paus Fransiskus berkata, selepas Anda bisa menerima satu pandangan yang baru, Anda bisa paham Tuhan punya rencana di dalam hidup Anda. Tuhan punya rencana. His concrete concern for every person and His plan of salvation for all humanity. Maksudnya Tuhan punya rencana di dalam hidup Anda untuk mengubah hidup Anda. Untuk mengubah hidup Anda dan melalui Anda untuk mengubah hidup sekeluarga Anda. Next. Jadi apa yang Anda harus buat Bapak Ibu malam hari ini? Next. Apa yang Anda harus buat? Anda harus menyerahkan hidup Anda. Masih belum tukar lagi. Next. Yes. Next. Ini krisis di Polandia ya. Krisis di Polandia. Dan next. Jadi Paus Yohanes Paulus kedua di dalam dokumen dipanggil Eklesia di Eropa nomor 18. Next. Paus Yohanes Paulus kedua berkata, apa yang dibutuhkan Eropa saat ini adalah satu evangelisasi baru, satu pewartaan yang baru, supaya setelah Anda merasakan damai sejahtera, sebelum tanggal 25 Anda pergi wartakan kepada keluarga Anda, teman Anda, rekan kerja Anda, rekan di sekolah Anda. Paus Yohanes Paulus kedua berkata, gereja di Eropa mempunyai satu anugerah yang luar biasa yang mampu mengubah satu benua Eropa, dan anugerah itu adalah iman dalam Yesus, dan anugerah itu harus diberikan kepada setiap orang. Bapak Ibu saudara-saudari, sama seperti Eropa saat ini di Indonesia, Tuhan ingin mengundang Anda atas undangan Paus Yohanes Paulus kedua untuk membawakan satu evangelisasi baru, satu penginjilan baru. A new evangelization is set before you. Satu evangelisasi baru, satu penginjilan baru, dan Anda bisa lakukannya Bapak Ibu saudara-saudari. Jikalau Anda pergi bukan hanya datang sini untuk menerima berkat, tetapi setelah keluar malam hari ini Anda berikan berkat. Tetapi mungkin Anda di sini berkata, "Pak, saya masih sakit. Saya sakit. Seringkali kepala saya pusing." Puji Tuhan, kepalamu pusing. Puji Tuhan, kepalamu pusing. Kalau kepalamu pusing, apa harus kamu buat? Pergi berkati kepala orang lain yang kepalanya pusing. Pergi berkati dia. Saat Anda berkati orang yang sakitnya kepalanya pusing, kepala Anda akan berhenti pusing. Amin. Jikalau Anda punya kanker dan Anda punya masalah kesehatan di dalam tubuh, apa yang harus Anda buat? Pergi berkati orang lain Bapak Ibu. Berkati orang lain yang punya kanker. Dan saat Anda pergi berkati dia, Anda akan menerima penyembuhan, pemulihan Tuhan. Amin. Jadi malam hari ini undangan Paus Yohanes Paulus kedua adalah untuk Anda dan saya. Next. Untuk itu Anda dan saya juga harus menerima pembaruan itu.
Paus Fransiskus di dalam Evangelii Gaudium Sukacita Injil berkata begini. Next, di Evangelii Gaudium nomor 3 berkata, saya mengundang semua umat Kristiani untuk menerima satu pertemuan pribadi dengan Yesus, satu pertemuan pribadi yang baru dengan Yesus. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah undangan itu. Next. Dan bagaimana kita akan next? Bagaimana kita akan melakukannya? How are we to enter into this thing that is new? Next. Kalau saya kemana-mana di dalam Indonesia, tiap kali saya melihat pintu, ada dua perkataan yang saya lihat di pintu. Pernah Anda lihat pintu-pintu di mana-mana? Di kedai, di kantor, di mana-mana? Seringkali ada dua perkataan. Next. Perkataannya next. Pernah Anda lihat? Satu perkataannya dorong. Lagi satu tarik. Pernah Anda lihat ya? Di mana-mana saja. Dari Alfamart ke Indomart ada dorong, ada tarik. Kadang-kadang saya pergi, yang harus didorong saya tarik, dan yang mana saya harus tarik saya dorong. Keliru ya, tidak tahu mana satu. Harus dorong, harus tarik. Jikalau Bapak Ibu mau masuk ke dalam satu tempat yang baru, ada dua perkara yang Anda harus lakukan. Pertama, harus dorong. Yang kedua, harus tarik. Pertama harus tak dengar. Pertama harus mana kiri kanan bilang, Anda harus dorong sesuatu. Dan kedua, Anda harus tarik. Oke, next. Apa yang harus didorong? Next. Apa yang harus didorong? Dorong semua tabiat-tabiat lama yang mengikat Anda. Dorong cara pemikiran lama. Apa yang terjadi sebelum pandemik tidak bisa bekerja selepas pandemik. Dorong semua itu. Dorong segala sesuatu perasaan angkuh, sombong, marah, dendam, amarah, ketidakampunan. Dorong semua itu. Malam hari ini Bapak Ibu, Tuhan mengundang Anda dorong sesuatu yang negatif di dalam hidup Anda. Maksudnya lepaskan. Saya lihat di Indonesia belum lepaskan masker lagi ya, masih ya. Di Malaysia sudah lepaskan masker, tapi di Indonesia masih. Jadi ketika saya sampai di Indonesia, saya kaget semua orang pakai masker. Saya mencari mana masker saya, tidak ada masker. Ya, mungkin akan lepaskan masker, tetapi ada sesuatu di dalam hidup Anda yang harus Anda lepaskan, yang harus didorong. Pada satu ketika saya ceritakan satu cerita yang kecil ya, bisa? Satu cerita kecil. Pada satu ketika ada seorang karyawan, businessman, karyawan, betul? Ya, karyawan bersama dengan anaknya yang pergi ke satu tanahnya kosong. Dan ketika tanah itu kosong, dia pergi jalan-jalan bersama dengan anaknya, dan ketika itu terjumpa satu pondok kecil, dan mereka lapar. Karyawan dengan anaknya lapar, dan mereka pergi ke pondok kecil itu dan ketuk pintu minta makan. Ketuk pintu dan dibukakan oleh tuan punya tanah itu. Mereka minta supaya ada sesuatu untuk dimakan, dan tuan punya tanah itu memberikan mereka 3 bahan untuk makan. Pertama, susu. Bilang susu. Kedua, keju. Ketiga, mentega. Susu, keju, mentega. Diberi mereka makan. Mereka makan keju, minum susu, makan mentega, semuanya enak. Dan ketika mereka ingin keluar,
Ya, mereka tanya dari mana datangnya ini semua. Susu, keju, mentega. Mereka dan tuan punya ladang itu berkata ini datang daripada sapi tua saya. Saya punya satu sapi tua dan sapi tua saya memberikan saya susu, keju, mentega. Wah, puji Tuhan, bagus sekali sapi tua kamu itu. Dan selepas mereka keluar, businessman itu pandang kepada tuan punya tanah dan tanya, "Pak, saya lihat tanah Bapak kosong. Kenapa Bapak tidak bangunkan tanah ini? Tanah ini cukup cantik, kenapa tidak dibangunkan?" Si tuan punya tanah bilang, "Saya tidak mau bangunkan tanah karena hidup saya sudah cukup. Hidup saya sudah lengkap. Saya punya sapi tua dan sapi tua memberikan saya keju mentega. dan saya tidak perlu yang lain. Semuanya sudah lengkap." Si businessman itu sangat kecewa ya, karena tidak mau didengar oleh tuan punya tanah itu. Mereka bilang, "Terima kasih, bye bye, God bless you." Mereka keluar sama businessman dengan anak keluar, dan ketika mereka keluar, mereka jalan, tiba-tiba dilihatnya sapi tua itu. Sapi tua sedang berdiri di tepi satu lembah, dan si businessman bilang kepada anaknya, "Nak, dengar nasihat Bapak. Pergi sana dan dorong sapi tua itu, tolak sapi tua ke ujung lereng bukit, biar dia jatuh ke dalam lembah dan biar sapi tua itu mati." Anak itu bilang, "Pak, saya bagaimana boleh bunuh sapi tua ini? Sapi tua ini memberikan kepada tuan punya ladang. Saya tidak bisa bunuh sapi tua ini, Pak." Si businessman bilang pada anaknya, "Nak, dengar nasihat Bapak. Bunuh sapi tua itu. Pergi bunuh." Jadi anaknya secara tidak mau ya, secara dipaksa pergi dekat dengan sapi tua itu dan tolak sapi tua, dan sapi tua itu jatuh di lereng bukit ke dalam lembah, dan mati. Sapi tua mati. 20 tahun kemudian si businessman sudah meninggal. Dan anak yang menolak sapi tua itu sudah dewasa dan dia merasa sangat guilty. Apa itu? Rasa bersalah karena telah membunuh sapi tua itu. Dia ingin pulang kepada tanah yang kosong itu, carikan tuan punya tanah dan minta pengampunan karena telah membunuh sapi tua itu 20 tahun yang lalu. Ketika dia pulang lagi kepada tanah itu, tetapi sekarang semuanya sudah berubah. Ada begitu banyak ladang buah-buahan, ladang sayur-sayuran bermacam-macam sudah dibangunkan dengan begitu indah dan cantik. Dan dia coba carikan di mana pondoknya. Mana pondok? Tidak ada pondok. Malah ada satu rumah yang sangat besar. Rumah yang sangat besar di tempat di mana pondok itu dulu. Ketika dia pergi ke rumah, pintu rumah, dan diketuk rumahnya, dan dia ketuk, dibukanya selepas 20 tahun, tuan punya. Selepas 20 tahun dia buka pintu, dan dia kata, "Aku kenal kamu kan? Kamu datang 20 tahun dahulu kan sama bapakmu?" Aduh, dia rasa bersalah. Aduh, ini orang ini tahu saya bunuh sapi tua dia. Dia bilang kepada tuan punya tanah, "Pak, semuanya sudah berbeda. Apa yang terjadi? Kenapa sudah dibangunkan tanah ini?" Tuan punya ladang itu berkata, "Aduh, itu cerita panjang. Ingat ya, 20 tahun lalu kamu datang bersama dengan bapakmu, makan di sini dan aku berikan kamu susu, keju, mentega. Selepas kamu pulang, tiba-tiba sapi tua saya bunuh diri." Aduh, saya kecewa. Sapi tua saya bunuh diri. Lepas sapi tua saya bunuh diri, saya terpikir, ya nasihat bapakmu untuk bangunkan tanah, maka saya bangunkan tanah.
maka hidup saya berubah, saya diberkati Tuhan. Apa moral story cerita ini Bapak Ibu? Di dalam hidup Anda ada sapi tua, pandang kiri kanan bilang, Anda ada sapi tua. Anda punya satu sapi tua, pandang kiri kanan bilang kepada dia, bunuh sapi tua itu. Sekali saya ceritakan begini, ada seorang istri yang katakan, Pak, sapi tua itu suami saya. Aduh, bukan suamimu sapi tua itu. Jangan salah paham, sapi tua itu pemikiran Anda. Sapi tua itu pemikiran Anda, perasaan sombong Anda, perasaan angkuh Anda, segala blok-blok di dalam hidup Anda yang menghalang Anda daripada menerima sesuatu yang baru. Tuhan tidak bisa memberikan Anda sesuatu yang baru selagi tangan Anda dipenuhi, diikat dengan sesuatu yang lama. Jikalau Anda ingin menerima sesuatu yang baru, Anda harus lepaskan yang lama. Baru harus bisa menerima yang baru. Pandang kiri kanan bilang, lepaskan yang lama, terima yang baru. Lepaskan yang lama, terima yang baru. Amin. Semua 1, 2, 3, lepaskan. Terima yang baru. Amin. Next. Jikalau Anda mendorong semua ini, Anda harus menarik. Anda harus menarik. Tarik apa? Next. Apa yang harus Anda tarik? Dengar Bapak Ibu, Anda harus tarik damai sejahtera Anda. Tarik damai sejahtera Anda. Mungkin Anda bingung, ya bagaimana bisa tarik? Dengar, damai sejahtera bukan akan muncul dalam hidup Anda ketika Anda berdoa. Tidak. Damai sejahtera Anda sudah dimenangkan Yesus 2000 tahun dahulu di atas kayu salib. Mungkin Anda tidak paham ya, saya ulang sekali lagi. Damai sejahtera Anda bukan akan datang kepada Anda ketika Anda minta Tuhan beri saya damai sejahtera. Jangan salah paham. Damai sejahtera Anda sudah dimenangkan bagi Anda oleh Yesus 2000 tahun dahulu di atas kayu salib ketika Dia mengatakan selesai. Dalam bahasa Yunani, telestai, maksudnya utang dibayar penuh. Utang dibayar penuh, telestai. Maksudnya kemenangan Anda sudah datang, sudah didapatkan. Maksudnya damai sejahtera Anda adalah hak Anda. Amin. Sekali lagi, jangan Anda mintakan kesembuhan Anda. Jangan pikir Tuhan sembuhkan saya dan di surga Tuhan akan kirim malaikat. Malaikat, kamu dengar orang Semarang ini, dia doakan kesembuhan. Cepat-cepat putuskan DHL, FedEx, kurier, pergi ke Semarang saat ini, bawakan kesembuhan kepada dia. Tidak Bapak Ibu, kesembuhan Anda sudah dimenangkan di atas kayu salib 2000 tahun dahulu. Amin. Pandang kiri kanan, bilang kepada dia di kiri kanan, dengar baik-baik. Pandang kiri kanan dan bilang kepada dia di kiri kanan, dengar baik-baik. Kemenangan Anda sudah dimenangkan 2000 tahun dahulu. Apa yang harus Anda dan saya lakukan? Anda dan saya harus terima. Harus tarik apa? Tarik pengharapan, tarik pengharapan, tarik penyembuhan, tarik pelepasan, tarik kemenangan, tarik kehidupan. Next. Saya berikan cerita singkat. Pada tanggal 23 Desember 2019, 3 tahun dahulu. Pada tanggal 23 Desember 2019, saya baru pulang daripada satu pelayanan. Ya, pelayanan bersama dengan istri dengan 2 orang anak saya
dan ketika saya pulang ke rumah, dan ketika dalam pelayanan saya sudah berpeluh, dan ketika saya pulang dari pelayanan saya merasa tidak senang, tidak enak dalam tubuh saya. Sepertinya ada orang yang di dalam tubuh saya sedang memegang bagian jantung saya dan menekan. Tapi saya tidak pikirkan ada apa-apa. Tetapi bila di dalam mobil pulang ke rumah, saya baring dan anak saya tanya, "Papa, kenapa, Papa?" Saya bilang, seperti ada orang tekan jantung saya dan ada perasaan kebal ya di tangan kiri saya. Dan anak saya pikir, ini papa saya sudah dapat serangan sakit jantung, harus dibawa ke hospital. Dan mereka memaksa saya bawa ke hospital. Bila ke hospital, ceritanya dipendekkan, bila diambilnya ECG, dia bilang, "Pak, Bapak ada serangan sakit jantung yang serius saat ini, serius." Dan saya dibawakan di ruang emergency dan saya dibaringkan bersama dengan tube dan semuanya dipasang dan dipersiapkan untuk dibawa ke hospital, di mana saya bisa menerima angioplasti, di mana saluran jantungnya, saraf jantung yang sudah tersumbat itu bisa dibukakan. Tetapi ketika saya baring di situ, saya di dalam kamar itu bersendirian, tiba-tiba saya hilang ingatan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Nyata ketika itu istri saya yang ada di dalam ruang emergency itu terjerit dan dia melihat tubuh saya diangkat. Saya seorang ya di dalam ruang emergency itu, tubuh saya seperti diangkat, terbaring, dan yang jantung nadi itu berikan tanda maksudnya saya sudah mati. Ketika itu kedua orang anak gadis saya yang Anda lihat tadi, kedua orang anak gadis saya mula berdoa di ruang emergency. Mereka angkat tangan dan mereka berdoa secara keras di ruang emergency. Saya di negara Malaysia ya, di kota Kuala Lumpur ya, emergensinya semuanya orang muslim, tapi kita angkat tangan dan kita doa. Mereka doa dengan suara yang keras, "Tuhan, sembuhkan bapak saya. Tuhan, sembuhkan bapak saya." Bila anak saya buka Alkitab di ruang emergency, dia mendapat dari Mazmur 42 ayat 11, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Selepas membaca ini, anakku angkat tangan dan mula menyembah Tuhan. Jantung nadi saya masih mati. Ketika itu Bapak Ibu, ada seorang pencuci yang sedang menyapu. Tetapi anehnya dia menyapu di tempat yang sama. Ketika itu dia menyapu di tempat yang sama, dia pandang kepada anak saya dan dia bilang, "Nak, teruskan berdoa. Tuhan dengar doamu. Teruskan berdoa." Dia tidak berubah, dia masih sapu tempat yang sama. Lepas 2-3 menit, si penyapu yang sama bilang kepada anak saya, "Jangan takut, papamu telah kembali. Papamu telah kembali." Anak saya garuk kepala. Si perempuan ini yang dia sedang menyapu tempat yang sama, tidak pergi kemana-mana. Tiba-tiba dia bilang, "Papamu kembali." Bagaimana dia bisa tahu? Anak saya pergi ke ruang emergency dan ketika pintunya tertutup, tiba-tiba pintunya terbuka dan dokter keluar daripada ruang emergency itu dan mereka berkata, "Kita sudah dapat denyutan jantung kembali. Papamu sudah kembali." Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mati 4 menit. Saya mati 4 menit. Haleluya. Masih berdiri di sini lagi. Mati 4 menit. Masih berdiri di sini. Puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mendengar doa Anda. Amin. Tuhan
Tuhan mendengar seruan doa Anda. Jangan takut. Anda bukan di sini secara kebetulan. Next, saya kembali selepas 4 jam. Ada orang tanya saya, Jud, kamu ada lihat Yesus tak? Saya bilang, kalau saya lihat Yesus, saya tidak mau kembali lah. Buat apa saya kembali selepas lihat Yesus? Tapi saya melihat diri saya di dalam satu terowong yang panjang yang sedang berjalan dengan laju. Terowong yang panjang yang sedang berjalan dengan laju, dan saya sedang ditarik. Di ujung terowong itu ada cahaya yang sangat kuat, sangat terang, dan sedang tertarik kepada ujung cahaya itu. Tiba-tiba terowong itu berhenti, dan saya ditarik kembali, dan saya kembali kepada tubuh, dan saya bangkit, dan saya sadar. Dan si nurse bilang kepada saya, si juru rawat bilang kepada saya, "Welcome back, sir. Selamat pulang." Saya bilang, pulang dari mana? Saya baring sini saja, saya tidak kemana-mana. Saya tidak tahu, saya mati 4 menit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan. Dengar Bapak Ibu, Lukas bab 10 ayat 19. Aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada apa yang akan membahayakan kamu. Amin. Ini adalah hak Anda. Malam ini Tuhan ingin memberkati Anda, karena Tuhan telah memberikan Anda keupayaan menarik berkat Anda malam hari ini. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Kemenangan Anda sudah dimenangkan 2000 tahun dahulu. Amin. Kesembuhan Anda sudah dimenangkan 2000 tahun dahulu. Damai sejahtera Anda, masalah finansial Anda, masalah suami istri Anda sudah dimenangkan 2000 tahun dahulu. Tim musik sila maju ke depan. Kita ingin mendoakan Anda untuk menerima daripada Tuhan. Apa yang harus didorong, Anda dorongkan. Apa yang harus ditarik, Anda tarikkan. Untuk itu Anda butuhkan iman. Anda butuhkan iman. Tim pelayanan doa, stand by.